Ya, hai Klinikers. Jumpa lagi ya, udah di akhir Oktober nih. Gimana? Kira-kira Oktober ceria apa enggak? Atau masih berharap November ini akan ada window dressing? Nah, kita langsung aja yuk masuk ke pembahasan kita untuk minggu ini. Pertama untuk kalender astronominya, kita di 18 November akan mengalami hujan meteor Leonid. Jadi memang tidak ada yang lebih signifikan ya untuk untuk pergerakan astronomi. Dan memang fokus di bulan Desember semua tuh untuk pergerakan dari pergerakan alam. Dan itu berimpact banget tuh kepada IHSG. Mungkin nanti nextnya kita akan bahas IHSG di minggu mendatang ya, sebagai penutupan di bulan Oktober. Apakah IHSG akan sesuai dengan jalurnya atau sesuai dengan track plan yang kita bahas kemarin di minggu-minggu sebelumnya, yakni dia akan menembus ke 7.000 ke atas atau memang bakal terjun ke bawah. Karena adanya satu, Mercury retrograde, yang kedua adalah pemilihan presiden. Apalagi ada isu di mana nanti akan kita bahas sih ke depannya. Next-nya kita akan bahas mengenai BUMN karya. Ini masih dalam di tahap pemberesan ya. Jadi yang tadinya diprediksi bulan September itu akan dibuka suspendnya, mungkin agak lebih sedikit diperlambat. Hal itu dikarenakan PTPP Wika dan lain-lain itu sudah mengalami koreksi lagi, menunggu waskita itu buka dari suspensinya. Kalau waskita udah buka suspensinya, maka semua akan terbang di waktu yang tepat dan dibarengi semua konstruksi, baik swasta maupun yang memiliki dalam negeri gitu. Atau pemerintah lah, saya bilang kayak gitu. Jadi waskita ini lagi proses beberkan PKPU dengan 4 perusahaan, ada emiten JK. Kayak gitu ya. Kalau dilihat dari prospek ke depannya sih waskita memang masih bagus ya, karena dia sudah bekerja sama dengan PIK 2, kemudian dia lagi pembangunan di UGM dan lain-lainnya. Untuk IKN juga memang dia pentolannya gitu. Jadi ya tunggu aja ya, nunggu untuk WSKT dibuka. Kalau udah dibuka baru tuh kita ngeborong. Saya sih tepatnya. Kenapa? Karena potensi gainnya itu cukup tinggi. Yang perlu diwaspadai di akhir tahun ini adalah harga sembako yang melambung tinggi hari ini dikarenakan adanya efek dari pemilihan presiden 2024. Harga gula, cabai rawit, beras, dan lain-lain itu udah mulai merangkak ya. Jadi ini akan berimpact kepada emiten-emiten yang berkorelasi langsung dengan harga sembako. Contohnya seperti Aisa, Hoki, yang ada di ranah sembako ya, kayak tepung-tepungan, beras, dan lain-lain. Kita mau remind juga untuk peta koalisi dari Pilpres ini, Impact 2 dan Impact Buy-nya dari pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar itu ada di sektor kesehatan, infrastruktur, pendidikan, SDM, dan syariah. Memang SDM ini lagi jadi tolak ukur untuk pasangan ini ya, karena memang ingin meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Hal itu korelasi dengan pendidikan. Makanya muncul tuh beberapa emiten pendidikan, khususnya kayak Bimbel gitu, udah mulai masuk ke ranah IPO. Kemudian untuk pasangan yang kedua, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, itu didukung oleh dengan Saratoga, MNC kolaborasi dengan Lipo. Itu impact-nya terhadap konstruksi, pertambangan, infrastruktur, maupun pertanian. Untuk pasangan Bapak Prabowo dan Gibran sendiri, didukung oleh Golkar, yaitu Bakri Group, yang berkorelasi langsung dengan sektor perkebunan, pertanian, dan pertahanan. Dan beberapa sektor komoditas ya, kayak gitu. Ya udah, daripada kita pusing ngurusin politik, kita reminder dulu Mercury retrograde itu akan terjadi di 13 Desember hingga 1 Januari 2024 ya. Jadi perlambatan ekonomi itu udah mulai terlihat ya. Karena harga sembako udah mulai naik, daya beli udah menurun. Contohnya kayak Tanah Abang sepi itu. Ditambah lagi
marketplace sudah mulai untuk mengerem atau mengencangkan ikat pinggang untuk mengeluarkan diskon-diskon dan lain-lain, itu juga mulai itu terlihat. Ya, semoga kita bisa bertahan ya sampai tahun 2024. Ditambah lagi di luar negeri juga, pemilihan presiden untuk Amerika sendiri juga di 2024 ya. Jadi makin memanas nih efek domino dari dibukanya gerbang virus COVID yang terjadi 2020 kemarin. Jadi gerbangnya itu adalah virus COVID, dan ini adalah efek domino yang akan terus berjalan hingga di kurang lebih 10 tahun lah. Saya sih prediksi sekitar 7-10 tahun. Kita iklan dulu. Kalau misalkan Bapak Ibu pengen buka usaha nih, atau pengen dagang, atau pengen punya barang-barang yang bisa dibilang bagus tapi dengan harga mursida, mampir ya ke lini bisnis kita nih, ada namanya NY Mursida. Cara joinnya bisa di Telegram atau masuk ke grup WA-nya ya. Cepetan, mumpung masih banyak promo-promo nih. Jadi bisa buka warung kelontong, sembako, ataupun mau bikin bisnis fashion juga bisa. Kalau Bapak Ibu mau iklan-iklan juga bisa ya di situ. Join aja. Oke. Untuk performance kita minggu lalu masih stagnan ya di 66,67%, di mana Ricci masih dalam kategori in progress. Jadi belum mencapai target turunnya ataupun target naiknya. Untuk Goto sendiri sudah mencapai T2-nya, OPMS juga mencapai T1. Rata-rata semuanya turun. Hal ini dikarenakan ada pembantingan IHSG di kurang lebih di 2 hari terakhir. Dalam 1 minggu ya, jadi nggak hari berturut-turut, tapi ada jeda-jedanya tuh. Misalkan Rabunya merah, Jumatnya merah lagi, atau ya sudah seperti itulah. Jadi memang masih dalam fase akumulasi ya untuk Goto. Untuk Ricci sendiri memang tinggal tunggu nih apakah dia benjol lagi 138. Kalau misalkan benjol ya dia koreksi lagi sih ke bawah. Tapi kalau dia berhasil dia breakout ke atas, maka dia akan terbang setinggi-tingginya. Untuk KPMS ya karena saham muda jadi wajar sih. Lagi menyentuh support 55, kalau misalkan dia jebol maka dia akan tidur lagi. Untuk minggu ini ada ASMI, Asuransi Maximus Graha Persada, atau bisa bilang asuransi jiwa Kresna Life, yang tiba-tiba bangun. Hal ini dikarenakan IKAI waktu itu sempat bangun ya dari 50 ke 51. Hal itu menandakan bahwasanya untuk saham-saham 50 itu akan bangkit kembali, khususnya saham-saham yang berkategori saham remaja ya, hingga saham muda di tahun 2018. So, untuk pergerakan ASMI sendiri sudah membentuk pola nih. Yang pertama ada 2 pola nih, kurang lebih ada 3 pola dengan potensi minimum dan maksimumnya ya. Untuk warna putih menunjukkan double bottom, kemudian yang merah ada 2, untuk minimumnya ada bearish bed, yang maksimumnya ada di bearish crab. Dengan target maksimum adalah 160, untuk target make sense-nya ada di 136 sampai 101. Jadi jika ASMI itu berhasil breakout 82, ya dia akan ke maksimumnya di 160 jangka pendek ya. Kalau gagal dia akan menguji ke 55 atau tidur kembali. Kalau dari trennya sendiri, untuk demand-nya sendiri udah cukup tinggi ya, dimana weekly-nya udah golden cross kembali yang tadinya mau terjun, dan daily-nya juga udah ngacung ke atas tuh. Ya overall ASMI akan menguat terus hingga beberapa hari ke depan atau dalam 1 minggu ke depan ini. Jadi jika ASMI harganya berada di atas 58, maka pos kenaikannya ada di N1 yang merupakan resistennya di 82, N2-nya di 101, N3-nya di 131. Nah, jika dia breakout 82 nih, maka dia ada potensi untuk tutup gap di 146 sampai 156. Kenapa begitu? Karena dia trennya adalah reversal dari bearish menuju bullish. Hal ini diperkuat dengan adanya baby bullish di indikator 2 jamnya
Ditambah lagi ada volume yang mengalami high demand. Banyak yang Newport nih bisa dibilang. Namun kalau gagal di bawah 58, maka pos penurunannya ada di T1 55, T2-nya di 54, T3-nya di 53. Koreksinya ada di 57. Jadi perlu diwaspadai ya untuk ASMI. Sebelum kita disclaimer dulu, kita tidak ada bermaksud untuk menyuruh Bapak Ibu semua menjual maupun membeli. Kita hanya memberikan pandangan ke depannya harus seperti apa dan harus bagaimana. Seperti itu ya. Jadi keputusan strategi mengenai pembelian, penjualan, dan sebagainya itu kita kembalikan kepada trading plan dari Bapak Ibu semua. Kita hanya memberikan insight-nya saja dalam bentuk jangka pendek, menengah, maupun jangka panjangnya. Kedua ada GJTL yang bergerak di bidang ban, yaitu gajah tunggal. Di dalamnya masih ada Bapak Lokehong ya, LKH. Kalau secara teknikal memang sudah koreksi tuntas dan berpotensi untuk tutup gap sebelum dia turun kembali, yaitu di 1050 sampai 1070. Namun jika demand cukup tinggi, maka kemungkinan besar dia akan kembali ke 1415 dan terus ke atas. Karena dia ada pola imperfect bullish Gartley ya, meskipun tidak sempurna banget ini bullish Gartley-nya, terlalu tajam, tapi dia berpotensi ke arah sana. Tapi besar kemungkinan kalau dibilang persentase ya sekitar saat ini ya untuk 67% itu untuk bull trap, sisanya itu untuk lanjut ke atas. Kalau dari segi weekly-nya sih memang arahnya bakal terbang tinggi di atas 1400 sih, karena baru dimulai tuh fase akumulasi di minggu ini. Kalau untuk daily-nya juga udah ngacung ke atas dengan akumulasi, jadi memang kalau dikasih kesempatan untuk turun, boleh sih diakumulasi untuk digital. Fasenya fase swing ya, dengan target minimum itu di 1070-an tadi yang di gap, kemudian di 1415. Jadi fasenya saat ini adalah short high demand dengan akumulasi cukup banyak. Jadi kalau misalkan di GTL ada di atas 780, pos kenaikannya di 880 untuk N1-nya yang merupakan resisten. Jika breakout, maka dia ada di N2-nya 940, N3-nya akan ke gap 1050 sampai 1070. Kalau gagal, maka dia akan koreksi ke T1-nya di 754, kemudian dikoreksi tuntasnya 730. Kalau dia jebol, maka dia akan ke 715 yang merupakan T2-nya, kemudian T3 di 694. 780 ini adalah support yang sangat krusial, jadi perlu diperhatikan ya untuk Bapak Ibu yang mau main jangka pendek atau trading, perlu diperhatikan. Terakhir ada Dian. Mungkin Bapak Ibu yang udah lama gabung sama kita pasti udah ngeh banget nih sama Dian dan sempat taking profit di area 120 nih. Selamat ya. Karena memang arahnya udah turun. Kita udah kasih wanti-wanti tuh waktu itu untuk taking profit di 120. Dengan pembelian maksimum itu di 93. Tapi kita udah informasinya di 69 kalau nggak salah. Gitu. Makanya ini waktunya untuk buyback kembali Dian. Karena dia sudah koreksi tuntas nih di 73. Karena ada potensi kenaikan minimal di 102, maksimal di 145, 144. Seperti itu ya. Jadi memang arahnya cukup oke untuk Dian. Kalau dari demand-nya sendiri memang anjlok semua. Hal itu dikarenakan di markdown paksa mencapai 73. Baguslah kalau arahnya ke sana karena masih dalam kondisi bullish. So kalau mau nunggu 1 minggu silakan, tapi kalau mau mulai akumulasi silakan karena sudah koreksi tuntas. Jadi area buy terbaik itu di bawah 90. Syukur-syukur dikasih 73 lagi. Tunggu aja 73 juga masih oke. Untuk Dian sendiri fasenya masih trend bearish jangka pendek. Jangka panjangnya itu adalah bullish.
masih volumenya distribusi, dan ini baru awal dari permulaan akumulasi. Sekitar kita akan validasi 2-3 hari. Jadi mampir di Telegram kita ya untuk mengetahuinya. Kalau misalkan Dian ini ditutup di atas 73, range-nya cukup jauh nih, karena N1-nya ke 102, N2-nya ke 109, N3-nya di 116, karena memiliki resisten di 108. Kalau gagal, maka dia berpotensi ke area koreksi 70-73, T1-nya di 65 merupakan supportnya dari Fibonacci, T2-nya di 57, T3-nya di 52. Ini range-nya cukup lebar ya, karena Dian ini di markdown-nya tidak perlahan tapi dibanting secara paksa. Bikin shock terapi yang luar biasa sih. So, untuk area buy terbaiknya memang di bawah 90 ya. Syukur-syukur di area 70-73 dikasih. Itu aja untuk minggu ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung kita ya. Caranya ketik like, subscribe, kemudian di-share. Jangan lupa mampir ke link tree kita untuk belajar dan mengetahui perkembangan dari saham-saham yang akan menarik di beberapa hari atau beberapa minggu ke depan. Stay tune di YouTube kita. Insya Allah kita konsisten di setiap hari Minggu di pukul 8 pagi ya. Makanya ketik tombol lonceng biar nggak ketinggalan insight dari kami. See you next time dan sampai jumpa.